Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Pada percobaan bandul ini, tujuannya adalah Anda memahami tentang gerak bandul sederhana. Dan Anda dapat menghitung nilai percepatan gravitasi bumi lokal. Artinya di tempat Anda, bukan bumi secara keseluruhan. Karena kan nanti pasti ada yang di dataran tinggi, ada di pantai. Itu pasti nanti gravitasi lokalnya akan berbeda. Dan terampil menggunakan set alat yang digunakan. Dan mampu menentukan nilai ukur G. Alat dan bahannya yang pertama adalah, ada yang tahu ini apa namanya? Air table. Air table. Ini karena tidak menyebutkan nama, saya kurang tahu ini siapa tadi yang berbicara. Apa ini, Pak? Oh ya, ini air table atau meja udara. Adanya di lab, atau kalau kalian main ke time zone gitu, ya ada air table yang dipakai untuk main itu. Tennis table ya, di time zone coba ada. Ya sama jenis itu, prinsipnya juga sama. Di sini ada banyak pori-pori udara. Kemudian nanti bukan ada. Kenapa? Silakan Mas Arsi. Kepencet, Pak. Oke, keceplosan ya. Keceplosan secara online tuh kayak gitu. Kita lanjutkan. Ini meja udara, nanti akan ada udara yang dihembuskan dari bawah, dari pori-porinya ini untuk mengurangi gaya gesek antara piringan ini dengan meja udara. Kemudian ada stopwatch sama ada penggaris juga, mistar, dan ini adalah piringan apung yang di atasnya ini. Dan ini blowernya. Ya, blowernya bukan buat untuk bersih-bersih ya, tapi untuk mengurangi gesekan dengan meja. Ini alat-alatnya, dan ini ada di lab. Jadi nanti kalau mau ngulang tahun depan jangan kaget, ini alatnya kayak gini. Nah, paling tidak udah tahu ya, udah tahu. Langkah kerja yang pertama adalah set alatnya seperti ini ya. Ini sudah diatur oleh laboran, jangan dirubah. Wah kurang tinggi Pak, wah kurang gimana, mau saya otak-otak. Samakan aja. Diambil tali, satunya dengan pengait di bagian sini, satunya di piringan apung. Ketika stopwatch sudah siap, alat sudah siap, baru blowernya ini dinyalakan, ini blowernya. Di sini ada tombolnya, tuasnya on off, tapi dimulai dari hembusan yang kecil. Kalau besar nanti bisa terbang. Nah, maka yang kecil saja, angin rendah. Kemudian dari percobaan ketiga dilanjutkan ke percobaan langkah keempat. Simpangkan dengan sudut yang kecil. Berarti ini disimpangkan. Talinya disimpangkan, tarik. Gunakan sudut theta yang kecil. Kemudian dilepas. Nah, pada saat dilepas itu stopwatch-nya dinyalakan. Dan nanti dihitung juga variasi panjangnya berapa, panjang talinya divariasi dan dilihat. Dan dihitung juga kemiringan mejanya berapa. Ini posisi mejanya tidak tidur ya, tidak tidur di meja udaranya maksudnya. Yang hitam ini tidak flat di atas meja praktikum, tapi membentuk sudut. Di sini ada penyandaannya. Kalau misalkan ini titik A, ini B, ini C, beta ini yang mana?
Yang mana? Silakan yang mau berkomentar. Nah, jadi ini yang airtable ya. Yang dimaksud dengan kemiringan meja atau beta, itu yang mana? A? Yang apa? Yang A, Mbak siapa? Mbak Septi ya, Mbak Septi Dini. Yang A. Ada yang mau berpendapat lain? Mbak Septi sudah membaca modul? Mbak Septi sudah membaca modul? Masih mute? Mbak Septi Dinintias? Ya, Ya Pak. sudah membaca modul atau belum? Jujur aja. Belum. Baru Oh, download belum ya? Pak. Belum download. Apa Pak? Maaf Pak. Ada yang Pak. sudah? Nggak, belum semua ini materi kelas ini. Ya, nanti bisa dibaca, mungkin karena saya telat ngirimnya ya, jadi waktunya masih mepet. Kalau di modul, yang dimaksud beta itu di sini. Nah, itu salah ya? Salah. Itu waktu kopas tiba-tiba betanya lari ke atas. Itu salah. Yang dimaksud beta itu yang di sini. Jadi apa yang disampaikan Mbak Septi ini itu sudah benar. Betanya di situ. Yang di bawah ya. Jadi walaupun tidak baca modul malah benar itu. Kebetulan. Nanti sebelum praktikum dibaca lagi ya. Betul. Jadi bisa dipahami ya. Jadi antara horizontal meja dengan kemiringan. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Satu getarannya dari mana ya? Nah, yang tidak berebut, sebutkan nama dulu, silakan. Saya Sylvia Davi, izin menjawab, Pak. Mbak Sylvia, silakan Mbak Sylvia. Kalau menurut saya satu getaran itu dari titik A, B, C, D, E, D, C, B, A. Jadi dari titik A ke titik E kembali lagi ke titik A. Baik. Dari A, B, C, D, E kembali ke D, C, B, A. Sudah benar ya? Jadi sama seperti tadi, ini juga bentuknya nanti akan menghasilkan satu gelombang dari A ke B, ke C, ke D, ke E, kembali lagi ini akan menghasilkan satu gelombang. Biar terlihat satu gelombangnya ya sebenarnya dari sini ya, dari C misalkan ke B, ke A. Nah, ini terlewat. Karena dari C, D, E, D, C, B, A kembali ke titik C. Ini terlihat bentuk gelombangnya seperti ini. Ya. Dan ada pertanyaan lagi, mengapa pada saat percobaan GHS bandul harus disimpangkan dengan sudut kecil? Nah, itu. Sayangnya tadi tidak ada yang bertanya ya, kenapa Pak itu kok sudutnya kecil? Saya nggak suka Pak, saya sukanya yang gede-gede sudutnya. Kenapa ya? Jadi tadi di meja, ketika ini bandulnya di tengah, itu kita akan simpangkan kecil saja. Katanya, kenapa kok kecil? Kenapa kok nggak boleh dari sini Pak? Karena Pak, seru. Dia akan mengayun dengan cepat. Gimana? Silakan yang mau berpendapat. Izin berpendapat, Kak. Silakan siapa? Putri.
Mbak Silvitri. Misalnya sudutnya besar, nanti getarannya banyak dan memerlukan waktu yang cukup lama, Pak. Nggak boleh. Apakah tidak boleh kalau misalkan membutuhkan waktu yang Oke, Pak, tapi kurang efektif. kurang efektifnya keburu kuliah yang lain gitu ya? Iya. Oke. Kita tampung. Ada yang berpendapat berbeda mungkin dari Mbak Silvitri? Saya Pak izin berpendapat. Silakan Mas Ali Akbar. Kalau menurut saya itu kalau bandulnya sudutnya terlalu besar, nanti nggak bisa lurus gitu Pak, mengayunya, jadi miring, takutnya nanti kena meja atau apa gitu. Mengayun lurus maksudnya gimana? Ya memang mengayunnya nggak lurus ya Mas ya. Kan mengayunnya nanti dia ini. Tuh. Takutnya kayak gini Pak, kayak muter, melengkung gimana? Bingung Pak jelasin. Yang menyimpang itu hanya talinya, tapi tetap nempel meja. Nempel meja gitu. Ayo. Oke, tak apa. Agar tidak terjadi puntiran atau agar tidak lepas gitu Pak. Boleh. Ada yang lain mungkin? Jadi masih jawabannya masih belum belum ilmiah. Silakan nanti. Maaf Pak, saya izin menjawab. Silakan dengan Mas Subhan ya, silakan. Subhan, iya. Jadi ketika disimpangkan nanti panjang tali ketika disimpangkan dengan panjang tali ketika di posisi 0 itu panjangnya hampir sama, jadi bisa disamakan. Panjangnya yaitu Y. Kenapa kok butuh disamakan? Nah, sekarang kalau gini, kalau misalkan ketika posisi awal di sini, kemudian ketika saya simpangkan dengan sudut besar di sini, apakah ini talinya berbeda panjangnya? Sama. Sama. Jadi kan nggak berbeda. Bukan, itu maksudnya ketika si bendanya itu bergerak ke pinggir itu Y-nya itu simpangannya itu sangat besar. Apa kecil ya? Oke, sekarang yang saya tanyakan, yang dimaksud simpangan itu dari mana ke mana, Mas? Dari A ke B atau dari B ke C, dari A ke C. Kita tentukan dulu titik setimbangnya yang mana? Yang C. Oke, yang C. Ini adalah titik setimbang. Jika C ini titik setimbang, simpangannya yang mana? Dari C ke D atau dari C ke B? Boleh. Terus ini Y ya. Y. Maka tadi yang dimaksud Mas Subhan yang mana? Maksudnya itu kan si C sama si D-nya itu kan yang D lebih tinggi. Nah, kalau sudutnya kecil, sangat kecil, nanti yang D sama si C-nya itu hampir sama gitu panjangnya. Tingginya maksudnya. Oh, sekarang yang jadi pertanyaan lagi. Yang Mas Subhan pahami, yang Y itu ini atau ini? Yang horizontal. Yang horizontal. Bentar. Oke, lama juga. Oh, jangan lama-lama tapi lama. Yang horizontal. Horizontal apa vertikal?
Horizontal. Horizontal apa vertikal? Vertikal apa horizontal? Horizontal. Horizontal. Oke, sekarang benar ya yang horizontal. Y-nya adalah yang horizontal. Ini Y-nya. Kalau dari sini ke E berarti ini Y max atau amplitudo. Oke, kita lanjutkan Mas Subhan. Kenapa sudutnya kecil? Karena agar Y-nya itu mendatar. Ya kan emang Bergeraknya. horizontal. Apa sih? Enggak, maksudnya si bolanya itu ketika bergerak mendatar. Dianggapnya mendatar. Emang kenapa kok harus mendatar? Agar mudah menghitungnya. Agar mudah? Agar mudah menghitungnya. Menghitungnya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan Mas Subhan? Mohon maaf Bapak, Tidak. bisa menyerah. Baik, ada Mas Alvinli. Ada yang mau ditambahkan Mas Alvinli? Itu kalau petanya besar tidak akan menjadi tidak akan menjadi gerak harmonis sederhana. Terus Saya Tidak ada menjadi- menemukan rumusnya. Mungkin kali ini saya akan saya kirim melewati WA group. disampaikan aja, diceritakan nggak apa-apa. Itu nanti petanya kalau besar tidak bisa diabaikan, tapi kalau kecil nanti petanya tuh dapat diabaikan. Datanya diabaikan. Ya, Kenapa kok diabaikan? karena sin mendekati semakin kecil sinnya, maka nilainya sama dengan 0. Sin 0. Oke, Kalau sudutnya kecil, sin 0 mendekati 0. mendekati 0 ya. Gimana ya Pak? Gini Pak, sin yang petanya kecil tuh mendekati theta. Oke, bagus. Sudah mulai ada ilmiahnya ya. Jadi kita gunakan, kalau misalkan menurut Mas Alvinli, sudut yang kecil itu, sangat kecil itu berapa sudut? Berapa Mas Alvinli sudut yang sangat kecil itu? Bingung Pak. Bingung ya? Iya. Oke. Sudah benar. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan theta yang sangat besar, itu gerakannya bukan gerak harmonis lagi, bukan gerak harmonis sederhana lagi. Karena di dalam ini, kalau misalkan kita bahas gerakannya kan seperti ini ya. Ini contohnya adalah pada ayunan bandul di bidang vertikal. Kalau yang kita lakukan di lab itu kan di meja yang bidang miring. Nanti ada sedikit berbeda dan itu sudah dijabarkan di modul. Kalau contohnya yang ini, yang untuk mengapa kok tetanya itu kecil. Misalkan teta yang kecil itu di B nih ya. Kalau kita uraikan di sini ada gaya apa ya? Pada C ini ada gaya apa? Berat nih. Gaya berat. Arahnya ke Bawah. Ke bawah. atau ke pusat bumi gitu ya. Kalau yang di B ini ada gaya apa? Kayak itu Pak, tegangan tali. Oke, selain tegangan tali, Ada tegangan berat, tali. berat Sini. juga. Ada berat juga W. Arahnya tetap ke bawah ya. Ya, Karena B ini akan kembali ke C, berarti ada yang namanya gaya pemulih. Kalau di kemarin tadi di Pegas, gaya pemulihnya adalah min KX. Kalau di bandul ini gaya pemulihnya siapa ya? X. X.
gaya pemulihnya siapa? Siapakah yang berperan sebagai gaya pemulih pada gerak harmonis bandul? Mas Arsy? Izin menjawab, Pak. Silakan dengan siapa? Tri. Mbak Silvitri, silakan. Gaya pemulih itu konstanta pegasnya. Itu di Bekas ya. Kalau misalkan di Bandul, Itu kurang tahu, Pak. kurang tahu. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan bandul itu kembali ke posisi semula. Siapa? Maka ini perlu diuraikan. Kalau misalkan ini theta ya, maka ada komponen gaya sini ke arah radial dan komponen gaya ke arah tangensial. Tangensial itu berarti kan tegak lurus dengan jari-jari ya. Ini ada, katakanlah ini W di radial, ini ada W di tangensial. W radialnya apa ya? Ada yang bisa menghitung WR-nya atau W tangensialnya? WR-nya W cos theta, Pak. WR-nya adalah W cos theta. Terus W cos theta. Kalau W tangensialnya? W sin theta. Mbak Sylvia, W sin W theta. sin theta. Maka siapakah yang berperan sebagai gaya pemulih? Kalau dia mau kembali ke keadaan semula, ke arah mana? Ke arah WT apa ke arah WR? WT. WT. Maka W sin theta inilah adalah gaya pemulih pada gerak harmonis di bandul. Kalau yang WR ini ya, ini mungkin ya bisa disebut gaya sentripetal. Sentrifugal. Ya, kita fokus ke gaya pemulihnya. Jadi karena gaya pemulihnya tadi sangat kecil, ini bisa dianggap W kali theta. Dalam satuan radian ya ini, bukan theta 30 derajat, bukan seperti itu, tapi menggunakan radian. Jadi kalau 2pi radian itu kan sama dengan 180 derajat. Oh, maaf 360 ya. 2pi radian itu 360 derajat. Jadi dalam satuan radian, 2pi, 1pi gitu ya. Dan kalau Anda lihat di sini, kita fokus di sini ya, di titik O ini, O, B, C. Ketika ini kita luruskan, ini sudutnya theta, ini adalah simpangannya, X, ya. Simpangan X, ini panjang talinya L, karena ini L, maka ini juga L sampai sini. Ini kan L-nya sampai sini ya. Dari sini, masih ingat rumusan dari sin theta? Sin itu adalah apa dibagi apa? Depan dibagi X per L. miring. Berarti X per L. Depan dibagi miring. X per L. X-nya yang depan, L-nya sisi miringnya. Maka ketika kita gunakan di dalam persamaan, gaya pemulihnya F itu sama dengan min W sin theta. Karena selalu berlawanan dengan arah gerak ya, minus. Ini sama dengan min M kali G, ini adalah X per L.
ini F. Atau bisa kita buat F itu sama dengan min, kalau dari besaran ini, ketika terjadi osilasi atau gerak harmonis pada bandul, besaran mana yang berubah? X-nya. X-nya ini yang berubah. MGL adalah tetap. Nanti kita kumpulkan yang tetap. Min M G per L dikalikan dengan X. F sama dengan ini adalah konstanta. Akhirnya kembali lagi ke persamaan yang min X. Namun konstanta di sini adalah Mg per L. Ya, Mg per L. Kalau pegas kan konstantanya ya elastisitas pegasnya. Tapi kalau di dalam bandul sebagai konstanta adalah Mg per L. Itulah mengapa sudutnya harus sudut yang sangat kecil. Nah, lebih lengkap sebenarnya ada di modul. Jadi bisa dibaca. Nanti silakan yang presentasi bisa dibahas itu. Dan ini adalah datanya. Data hubungan antara panjang tali dan periode. Ya, sudah cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini praktikum atau teori nih, banyak teorinya ya. Tapi ya harapannya kan dari praktikum yang dilakukan, selain ada keterampilan, Anda juga bisa memahami konsep. Dan ini kalau saya yang mengampu, ini saya tambah ini, tidak cuma dengan panjang tali dan periode, tapi masa dan periode juga. Oke, agar Anda membayangkannya lebih bisa coba-coba, Anda bisa manfaatkan ini. Lihat Colorado. Jadi laboratorium digital atau virtual itu sudah banyak dikembangkan juga. Tapi ketika Anda menggunakan data yang ada di sini, yaitu kan datanya pasti benar ya, karena menggunakan coding atau script. Nah, ini nanti ada tampilan seperti ini, bisa Anda cari tentang yang Anda butuhkan tentang motion dan misalnya. Atau kalau ini di soft. Ini ada pendulum. Nah, ini jaringan koneksinya agak sulit, berat ini ya. Nanti bisa Anda coba itu nanti pad. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sambil menunggu. Kalau tidak ada yang bertanya nih, kemungkinannya sudah paham semua atau malah tidak ada yang paham sama sekali. Ya, jangan ragu untuk bertanya ya.
Ini kalau sudah tampil seperti ini tinggal diklik gitu ya. Nanti dia akan tampil. Ini kita coba yang intro dulu, pengantar. Ini yang percobaan bandul ya, bandul. Ini ada bandulnya, tapi dia pada bidang vertikal. Kemudian nanti Anda bisa merubah di sini panjang talinya. Bisa Anda lihat sesuai benar nggak sih apa yang kita simpulkan, bisa dicoba. Kemudian bisa juga dengan variasi massa, ini variasi massanya kecil, bisa dicoba. Tadi yang diminta adalah menghitung periode ya, periode. Nah, kalau menghitung periode kan butuh stopwatch. Ini stopwatch. Ya, misalkan panjang talinya 0,5, nah, Anda ambil data di sini. Ini harus bareng ini. Ya, ini simpangkan. Tadi katanya nggak boleh besar-besar, 10 derajat. Ya, stopwatch-nya dinyalakan. Dihitung 25 getaran gitu misalkan berapa. Oh, kecepatan ya, ini di slow motion. Kita coba. Boleh nanti tambahan aja ya, tambahan untuk Anda agar praktikumnya tetap terasa. Ada period trace ya, ini ada trace-nya. Nah, ini satu periode, nanti ada tandanya. Ini bisa dihentikan, stop. Kalau mau biar terlihat dua perbandingan, misalkan yang satu panjangnya berapa, itu bisa dibandingkan secara langsung. Silahkan Anda coba. Tapi datanya bukan data ini ya yang nanti dilaporkan, tapi data yang real. Kalau di sini datanya ya sudah benar, karena kan pakai kode. Itu yang bandul. Ini yang massa menggunakan spring atau pegas. Kalau pegasnya digantung 50 gram, seperti ini. Wah, saya bandingkan dengan yang bagaimana ya? Ini bisa dibuat. Saya ingin tahu, akan dihentikan dulu. Ganti yang lain. Ini ada natural length-nya, panjang awalnya atau Y0 tadi, equilibrium position. Nah, ini dicentang. Dan ini bisa menambah gravitasi. Kalau butuh stopwatch ada, butuh penggaris, ini tinggal kalau mengukur berapa bisa digerakkan. Nah, nanti bisa Anda cari tahu periodenya kalau misalkan konstanta springnya dirubah atau mau bebannya ini yang dirubah atau menggunakan yang ekstrim yang terlihat. Nah, ini tinggal di play. Ya, siapa yang periodenya cepat? Yang mana yang periodenya singkat? Yang kecil. Jangan-jangan tahu definisi tapi tidak tahu maknanya. Ini yang mana ini? Yang periodenya kecil? Yang satu atau yang dua? Silakan. Yang belum terdengar suaranya. Mbak Nabila, yang mana Mbak yang periodenya kecil? Iya Bapak, menurut saya yang dua. Yang dua, kenapa yang dua? Waktunya lebih singkat juga, karena rumus periode tadi T per N, jadi T-nya sebanding sama periode. Gus, sudah benar, memang yang kedua ini yang periodenya lebih kecil. Frekuensinya tinggi. Ya, jadi silakan Anda coba setelah ini atau di luar jam Anda bisa explore di Pet Colorado. Di sini banyak, tidak hanya spring and pendulum, ada banyak macam di praktikum lah. Bisa Anda tahu bagaimana fenomena walaupun secara digital. Baik, itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Cukup ya?
Bagaimana Mas Arsi, cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Baik, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Silakan Anda siapkan laporannya untuk minggu depan. Nanti kalau misalkan minggu depan sudah mulai praktikum lagi, maka kita akan mulai secara daring. Nanti ada video. Tapi kalau ternyata masih belum siap, ada kemungkinan nanti kita bahas tentang laporan yang telah dikumpulkan. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bisa mengawali kegiatan kita dalam 1 semester dengan baik dan tetap semangat walaupun praktikumnya secara daring. Kalaupun Anda pengen yang real, ya Anda cari, kan mudah ya, cari pendulu gitu ya, cari pinjem minta ke ibu benang, terus ada kelereng dipakai tali gitu, diayunkan, itu bisa. Atau pakai karet buat pegas, itu juga bisa. Banyak cara sebenarnya. Nah, kalau ingin yang real di lab fisika ya bisa Anda ikuti di tahun yang akan datang. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.